Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2073. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Langsung terkoyak dengan bunyi mencicit dan ledakan. Seluruh formasi armor 10.000 sisiknya runtuh seketika. Mustahil. Pupil mata Kaisar Piton tiba-tiba menyusut hingga seukuran jarum. Rasa sakit di antara alisnya sangat hebat dan jantungnya berdebar kencang. Armor 10.000 sisiknya itu adalah harta karun yang telah dia sempurnakan selama ratusan juta tahun. Setelah digunakan, tidak akan mudah bagi Kaisar Tahap Tengah untuk menerobosnya. Dia sangat percaya diri pada armor 10.000 sisiknya, namun dia itu tidak akan dapat dipatahkan oleh siapapun. Akan tetapi, di bawah serangan Qin itu sangat rapuh. Bagaimana ini mungkin? Kata Kaisar Piton. Keterkejutan memenuhi benaknya. Tidak, Presiden. Kata Kaisar Piton, dia panik. Kaisar Piton menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghisap darah. Dia meraung liar dan misterius meminta tolong sambil mundur seperti orang gila. Kenapa kamu melolong seperti ingin membunuh babi? Kata Qin. Dia mengerutkan kening, matanya acuh tak acuh. Dan setelah dengan santai menembus armor 10.000 sisik dengan tangan kanannya, Qin langsung mengeluarkannya. Kaisar Piton langsung merasa seolah-olah dia telah tertusuk. Kekuatan di tubuhnya dengan cepat mengalir dan menghilang, dan pandangannya menjadi gelap. Kemudian dia melihat sebuah lubang besar muncul di dadanya. Di beberapa titik lubang itu sangat transparan, sehingga dia bisa melihat pemandangan di kejauhan. Apakah hatiku telah tercabut? Mata Kaisar Piton menjadi gelap dan seluruh kekuatannya dengan cepat menghilang. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat hati kaisarnya telah jatuh ke tangan Qin. Itu berdetak seperti seharusnya. Sudut mulut Kaisar Piton bergetar dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan ledakan. Saat hati Kaisar Piton terkoyak, sosok yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba muncul di sebelah Kaisar Piton, dan itu adalah Presiden Zhuo. Pada saat ini wajahnya pucat dan dia menatap Qin dengan tatapan suram. Dia bergegas ke kiri dan ke kanan, tapi dia tetap tidak berhasil. Teman, aku tidak tahu siapa kamu, tapi kamu melakukan ini pada asosiasi tengkorak dan tulangku. Aku tidak tahu bagaimana asosiasi tengkorak dan tulangku menyinggungmu. Kamu sebenarnya meminta temanmu untuk membunuh bawahanku, terlebih dahulu merebut mangsa dari asosiasi tengkorak dan tulangku, lalu menghancurkan kerangka hati Kaisar Agung. Kini Anda telah menghabisi hati Kaisar Agung milik Kaisar Piton dari asosiasi tengkorak dan tulangku, kata Presiden Zhuo. Pada saat ini dia memandangi hati Kaisar Agung di tangan Qin dan berkata dengan amarah yang tak tertahankan. Namun dia juga takut menyinggung Qin. Oh, Qin memandang Presiden Zhuo sambil tersenyum dan berkata dengan tenang, siapa Anda? Saya Presiden Zhuo dari asosiasi tengkorak dan tulang. Presiden Zhuo dia menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi sebelumnya? Mari kita menjelaskannya secara detail. Saya ingin tahu bagaimana Anda dapat mengembalikan hati Kaisar kepada Kaisar Piton dari asosiasi tengkorak dan tulang, kata Presiden Zhuo. Metode dan asal-usul Qin telah membuat Presiden Zhuo ketakutan, dan dia tidak bertindak gegabah, dan baginya sekarang prioritas utamanya adalah menyelamatkan hati Kaisar Piton Darat terlebih dahulu, dan kemudian menyelesaikan dendam antara dia dan Qin. Tuan, kasihanilah saya, kata Kaisar Piton. Dia saat ini juga sadar dan memohon belas kasihan kepada Qin. Dia tampak ngeri. Ternyata itu adalah Presiden Zhuo, sang presiden dari asosiasi tengkorak dan tulang. Qin tersenyum dan melihat hati Kaisar yang dipegang di tangan kanannya. Sebenarnya tidak ada dendam antara kamu dan aku, hanya saja aku tidak menyukai asosiasi tengkorak dan tulangmu itu. Jika kamu tidak terima, maka kamu bisa melakukannya saja. Tapi jika Presiden juga tidak yakin, maka Anda bisa mencobanya, kata Qin seraya tersenyum.
Apa dia tidak menyukainya dan dia langsung menyinggung asosiasi yang tidak disukai olehnya? Ini, pada saat ini di sekitar beberapa kaisar agung memandang Qingchen yang berdiri di sana dengan tenang dan mata mereka menyusut. Nadanya sangat sombong sekali. Ini di kota Nanyuan. Apakah orang ini benar-benar memiliki kepercayaan diri atau dia hanya menggertak saja? Pada saat ini Presiden Zhuo juga sangatlah marah hingga matanya menjadi merah. Tetapi kewaspadaannya selama bertahun-tahun membuat dirinya menahan amarahnya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya ingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh saya agar Anda dapat mengembalikan hati Kaisar Piton kepada saya," kata Presiden Zhuo. "Oh," Qingchen tertawa, "dalam hal ini, saya tidak akan menaikkan harga terlalu tinggi. Karena Anda sangat tulus, maka saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Untuk memberi saya 100.000 kristal kaisar, maka saya akan dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hati Kaisar Piton ini." Sementara untuk 100.000 kristal kaisar yang ditukar dengan hati kaisar tahap awal itu tidak terlalu mahal kan? Kata Qingchen. Dia memandang hati kaisar di telapak tangannya. "Apa? 100.000 kristal?" Napas Kaisar Piton seketika hampir terhenti. 100.000 kristal kaisar itu bernilai banyak uang. Dia telah beroperasi di kota Nanyuan selama bertahun-tahun dan mengandalkan penjarahan selama bertahun-tahun. Selain properti yang digunakan untuk bercocok tanam, total kekayaan yang dia miliki sekarang hanya 50.000 kristal kaisar. Namun Qingchen di depannya sebenarnya meminta 100.000 kristal kaisar. Pada saat ini seluruh kota Nanyuan sedang memperhatikan Kaisar Piton yang merasakan tekanan yang tidak terlihat. Orang ini berani memeras Presiden Zhuo dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang di depan semua orang. "Bagaimana, serahkan atau tidak?" kata Qingchen sambil tersenyum dan memandang Presiden Zhuo dan juga Kaisar Piton dengan ekspresi tenang. Sementara dia memandangi Qingchen dan dia melihat jantung Kaisar Piton yang ada di tangan Qingchen. Dan dia mau tidak mau menjulurkan lidahnya dan menjilatnya. Saroye nampak sangat ingin sekali melahap hati Kaisar Piton itu. "Saya serahkan, saya akan serahkan," kata Kaisar Piton. Dia menjadi pucat di saat melihat ini. Dia pun buru-buru menatap Presiden Zhuo dan berkata dengan cemas, "Presiden, jika hatinya sebagai seorang kaisar ditelan oleh binatang komodo di hadapannya, maka sungguh tidak ada harapan bagiku." Pada saat ini mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Nanyuan terfokus di sini. Meskipun orang-orang yang diperas adalah orang-orang dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang, tapi banyak kaisar agung yang merasakannya merasa tertekan. Mereka merasakan tekanan yang tidak terlihat. Bahkan Lan Li yang berada di dalam benteng mekanik King Luan, dia juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan samar-samar dia bisa merasakan hati kaisarnya bergetar. Pada saat ini banyak orang berkuasa yang hadir menyadari bahwa karakter menakutkan mungkin akan datang ke kota Nanyuan. "Bagaimana? Apakah kamu setuju atau tidak? Kamu harus ingat bahwa kesabaranku terbatas," kata Qingchen dengan lembut, seraya memainkan hati kaisar di tangannya, seolah-olah dia sedang bermain dengan sebuah mainan. "Presiden ada di sana." Kaisar Piton menjadi cemas dan buru-buru melihat ke arah Presiden Zhuo. "Oke, 1.000 kristal kaisar, saya akan menyerahkannya," kata Presiden Zhuo. Dia menyipitkan matanya lalu mengangkat tangannya dan segera harta karun luar angkasa terbang ke arah Qingchen. "Tolong teman ini untuk lepaskan hati Kaisar Piton itu." Harta karun luar angkasa itu pun jatuh ke tangan Qingchen dan Qingchen meliriknya lalu melihat ada tumpukan batu kristal yang rapi yang berisi aura murni Kaisar Agung. Dan setiap batu kristal berisi prinsip paling canggih yang dipadatkan oleh Kaisar Agung. Sumber total ada 100.000 keping. Tidak heran kristal kaisar ini telah menjadi mata uang universal teratas di alam semesta. Karena hanya dengan memindai kristal kaisar ini, Qingchen memahami bahwa kristal kaisar ini mengandung prinsip asli seorang kaisar. Manfaat yang besar bagi orang kuat di alam yang sama. Dan bahkan lebih berharga lagi bagi mereka yang berada di puncak transenden. Ini dapat dikatakan bahwa jika ada cukup kristal kaisar untuk diserap dan dibaptis, maka peluang untuk mencapai puncak transenden seperti leluhur Tuoba untuk menjadi seorang ahli kaisar akan meningkat ratusan kali atau bahkan ribuan kali lipat.
Teman kecil, aku telah memberimu kristal kaisar. Sekarang serahkan hati Kaisar Piton itu, kata Presiden Juwo. Dia mau tidak mau berbicara dengan Qingchen karena takut Qingchen akan menyesalinya. Presiden Juwo, cukup bagus, maka saya secara alami akan menepati janji saya, kata Qingchen. Dia tersenyum, lalu menjentikan tangan kanannya dan segera hati Kaisar berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke dalam lubang di tubuh Kaisar Piton. Dan dengan suara mendengung, tubuh Kaisar Piton dengan cepat pulih dan aura yang sebelumnya melemah di tubuhnya juga pulih. Terima kasih Presiden, kata Kaisar Piton. Dia menghela napas lega, lalu memandang Qingchen dengan rasa takut dan kemudian dia dengan cepat berdiri di belakang Presiden Juwo. Meskipun dia telah mendapatkan hati kaisarnya kembali, tapi Kaisar Piton bukanlah orang bodoh. Kenapa? Apakah kamu berani menjadi sombong lagi? Melihat adegan ini, Saroye menutup mulutnya dan terlihat sedikit kecewa. Setelah melihat ini, Presiden Juwo kemudian melihat ke arah Qingchen lagi, mengungkapkan niat hati-hati yang samar. Sementara hati semua orang juga bergetar dan mata mereka semua terfokus kepada Presiden Juwo. Dengan kekuatan Presiden Juwo, alasan mengapa dia menyetujui Qingchen sebelumnya kemungkinan besar karena dia terpaksa untuk menyelamatkan Kaisar Piton. Namun sekarang Kaisar Piton telah memperoleh hati Kaisar. Akankah Presiden Juwo tidak menahan diri atau apakah dia akan mengambil tindakan? Dan inilah yang paling dinantikan oleh semua orang. Presiden Juwo menatap Qingchen untuk waktu yang lama. Dengan matamu sebelumnya, akhirnya dia mengangkat tangannya. Juwo ini mengagumi kekuatan teman kecil. Saya akan memberi kompensasi kepada teman kecil dengan 100.000 kristal kaisar. Juwo ini yakin apa yang terjadi hari ini itu adalah kesalahpahaman antara Anda dan saya. Jadi saya harap teman kecil tidak akan mengingatnya, kata Presiden Juwo. Dia berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu semua orang pun tampak kaget. Presiden Juwo ini sebenarnya pengecut. Mereka juga kebingungan kapan Presiden Juwo menjadi begitu mudah untuk diajak berbicara. Meskipun hati Kaisar Piton dibawa kembali, akan tetapi sebelumnya hati Kaisar Lipan telah benar-benar hancur. Dan dalam pertempuran ini, Asosiasi Tengkorak dan Tulang tidak hanya kehilangan 100.000 kristal kaisar, akan tetapi juga telah kehilangan hati Kaisar tahap awal Kaisar Lipan. Apakah Presiden Juwo bisa menerimanya seperti ini? Asosiasi Tengkorak dan Tulang telah berada di kota Nanyuan selama bertahun-tahun dan telah membunuh banyak orang dengan mengandalkan metode seperti anjing gila. Pada saat ini Qingchen juga cukup terkejut dan memandang Presiden Juwo dengan heran. Menarik, tetapi ada satu hal yang ingin saya peringatkan kepada teman kecil. Mungkinkah teman kecil menculik orang ini karena satu hal itu? Kata Presiden Juwo. Dia mengatakan ini seraya melirik ke arah Nona Rona. Hal itu luar biasa. Berdasarkan selera Anda, saya khawatir saya tidak akan memakannya, apalagi orang ini memiliki hubungan dengan tanah suci Taiyi. Jika dia jatuh ke tangan tanah suci Taiyi, saya khawatir itu akan di luar imajinasi jika Anda ingin mendapatkan benda itu. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengucapkan selamat tinggal, kata Presiden Juwo. Dan begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Segera Kaisar Piton dan Kaisar Lipan yang terluka parah dan juga bayangan hitam juga kelompoknya buru-buru mengikuti dan menghilang dalam sekejap. Tuan, mereka telah tersinggung. Apakah Anda akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Kata Saroye. Dia memandang Qingchen dengan heran. Dalam kamusnya, musuh ini tidak boleh tersinggung atau harus dibasmi hingga ke akar-akarnya. Jika tersinggung, namun sekarang tuannya telah menyebabkan Asosiasi Tengkorak dan Tulang menderita kerugian yang begitu besar, tapi membiarkan pihak lain tetap pergi dengan damai. Saya khawatir mereka mungkin akan menjadi masalah yang tak bisa diselesaikan di masa depan. Hahaha, hari-harinya masih panjang. Kenapa kamu begitu cemas? Kata Qingchen. Dia melihat sosok Presiden Juwo yang menghilang dan berkata sambil tersenyum. Dirinya cukup terkejut dengan tindakan dari Presiden Juwo. Presiden Juwo ini cukup toleran, pikir Qingchen. Namun dia tidak mengambil itu ke hatinya sama sekali, karena siapa yang peduli dengan semut? Tidak heran kristal kaisar ini begitu populer. Ternyata ini memang hal yang baik. Jika saya dapat memiliki cukup banyak kristal kaisar, maka tingkat kultivasi saya akan meningkat pesat.
kata Qin Chen seraya melihat harta karun luar angkasa di tangannya. Presiden juga dengan santai mengeluarkan 100.000 kristal kaisar. Dirinya takutnya dia memiliki jumlah yang lebih dari kekayaan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ayo pergi, kata Qin Chen. Dia kemudian memimpin Saroye menuju kota Nanyuan dan Nona Rona juga nampak buru-buru mengikuti Qin Chen dari belakang. Setelah kejadian sebelumnya, tidak ada seorang pun di gerbang kota yang berani menghalangi mereka dan mereka semua memberi jalan dengan sangat hormat. Begitu Qin Chen dan rombongannya memasuki kota Nanyuan, suara mendesing. Begitu Qin Chen memasuki kota Nanyuan, tiba-tiba dua aliran cahaya datang dari kejauhan dan langsung mendarat di depan Qin Chen dan juga yang lainnya. Nampak salah satunya adalah seorang wanita mengenakan jubah putih yang menutupi tubuhnya dengan rapat. Namun di balik jubah putih yang lebar itu terdapat sosoknya yang anggun, cembung dan cekung, terlihat samar-samar memberikan perasaan murni dan penuh nafsu kepada orang-orang. Sementara di sebelah wanita itu nampak juga ada seorang lelaki tua berjubah misterius dan rambut abu-abu, namun tubuhnya memancarkan aura kuat tingkat kaisar puncak tahap awal dan gerakannya memberikan rasa kesederhanaan kepada orang-orang. "Bibi," kata Nona Rona. Dia tiba-tiba berteriak kegirangan di saat melihat wanita itu. Mereka berdua adalah dua orang dari tanah suci Taiyi.